Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Agung Pemimpin SHMH. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Ponorogo, Bapak Muhammad Syaifullah SAD. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Ponorogo, Bapak Sulung Munarimawan, Bapak Dwi, Bapak Andi Nur Cahyo, serta Bapak Didi Cahyono. Yang kami hormati Ketua Organisasi Ekstra Kampus PMI, HMI, IMM, dan kami Sabang. Yang kami hormati alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP Bawaslu, serta hadirin peserta diskusi publik yang berbahagia. Acara pembukaan diskusi publik dengan tema Pemilu Sarana Mewujudkan Pimpinan Harapan Rakyat kerjasama Bawaslu Ponorogo dengan Aswal Rabu 27 Oktober 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Bawaslu pada yang silakan hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya berdamai. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengawas pemilihan umum, menghormati negara dan berjiwa Pancasila, berbentuk demokrasi bangsa Indonesia. Berdasarkan undang-undang kami pun berdiri dan harapan reformasi. Semangat kami berhenti, ayo awasi. Itulah yang mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat, mengawasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, doa demokrasi bangsa, bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, doa demokrasi bangsa, bersama badan pengawas pemilu,
kita tegakkan keadilan, kita tegakkan keadilan. Pemilu Ajaran selanjutnya, deklarasi penanggung untuk pengawasan partisipasi yang akan dipimpin oleh Ketua PNI Cabang Palu, Sanggana Agus Wijiyanto. Disilakan untuk memulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat mohon kalian semuanya mengikuti apa yang saya ucapkan. Deklarasi. Sekali lagi mohon maaf kepada kalian semuanya mengikuti apa yang saya ucapkan. Deklarasi. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Ponorogo. PMI, HMI, dan IATF. Mendukung pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilihan umum. 1. Kami organisasi mahasiswa Ekstra Kampus di Ponorogo siap berpartisipasi mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo yang berintegritas. 2. Kami organisasi mahasiswa Ekstra Kampus di Ponorogo menolak segala bentuk praktik politik uang dan politik sara dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. 3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo, organisasi mahasiswa Ekstra Kampus di Ponorogo mendukung penuh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Ponorogo, 27 Oktober 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah deklarasi Ketua Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus PNI, HMI, dan IMN Cabang Ponorogo, serta disaksikan oleh Ketua Bawaslu Ponorogo, Bapak Muhammad Saifullah dan Bapak Ahmad Potensi SHM selaku pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kepada Ketua Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus PNI, HMI, dan IMN Cabang Ponorogo, serta Ketua Bawaslu Bapak Muhammad Saifullah dan Bapak Ahmad Potensi dilakukan untuk mengambil tempat.
Bapak Ibu, dengan kita datang deklarasi mendukung penguasaan partisipatif ini, maka semakin banyak pula masyarakat yang akan terlibat bersama Bawaslu Ponorogo mengawasi penyelenggaraan pemilihan mendatang. Semoga pemilu tahun 2024 dapat menjadi pemilu yang berintegritas, langsung, luber, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ikutlah dorong. Gitu. Argumentasi. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu sah-sah perwakilan dari Bawaslu Ponorogo ada Bapak Dueni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Munaifi selaku Korbit Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Yang saya hormati Dekan Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Pak Sulung, Korbit Hukum Data Informasi dan Hubungan Masyarakat. Yang saya hormati Bapak Marji Nur Cahyo, Korbit Penanganan Pelanggaran Kabupaten Ponorogo. Yang saya hormati Ketua OMEK dari PMI Mas Agus, kemudian dari HMI Pak Cecep, dan dari IMM Mas Habib, dan rekan-rekan staf sekretariat Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesempatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kesempatan kesehatan untuk bermuajahah berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi yang Ponorogo itu masuk level 3. Meskipun di Selayar itu banyak level 1, tapi ketika ada SK dari itu levelnya ya di forum secara terbatas, karena kita juga via daring, insya Allah sudah purna Mas Surya terkait dengan pemilu merupakan harapan rakyat. Ini sekilas tadi sudah disampaikan oleh Pak Juwaini, diskusikan lebih oleh Mas Agus, oleh Mas Cecep, sama Mas Habib selaku Ketua Organisasi Ekstra Kampus di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya kalau di payung kurang ya, kurang teman-teman di DMNI, PGMKI ada di sini. Kami. Di provinsi mana ada DMKI, itu Kemkri itu kumpul biasanya di ruangan saya kalau pas
ada di Surabaya, atau ngopi di daerah Taman Bungkul, teman-teman di Payung itu, di Payung Plus istilahnya. Kemudian segenap peserta yang ikut kemarin pada proses pelaksanaan SKPP menengah ya, SKPP menengah maupun SKPP dasar, sekolah kader pengawas partisipatif. Jadi para ketum ini perlu kami jelaskan, nggak hanya kawan-kawan saja yang kemudian melakukan proses kasasi ya, kita pun di Bawaslu itu melakukan proses yang sama, kaderisasi mulai dari tingkat dasar, kemudian kemarin menengah, dan beberapa waktu ke depan kita akan melibatkan sekitar 14 peserta dari Jawa Timur untuk ikut SKPP di tingkat lanjut, yang kemungkinan durasi waktunya juga lebih panjang. Kalau SKPP menengah ini dasar itu 3 hari, menengah 5 hari, kalau kemudian lanjut itu kira-kira sekitar 14 hari. Dan insya Allah dilaksanakan di daerah Jawa Barat, kalau salah. Dan tidak hanya mengakomodir kawan-kawan dari organisasi ekstra kampus, kami juga memperhatikan keberadaan kawan-kawan disabilitas yang terkategori sebagai kelompok rentan dalam setiap penyelenggaraan. Nah, diskusi kita siang hari ini berkaitan dengan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan menurut saya, salah satu wujud konkret bahwa rakyat Indonesia itu berdaulat bisa mengevaluasi setiap pemimpin di setiap tingkatan, itu ya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, di mana masing-masing rakyat punya kewenangan menentukan pilihannya sendiri tanpa harus terdiskriminasi, tanpa dibawa tekanan atau tanpa digoda dengan iming-iming praktek politik uang dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Namun realitas di lapangan memang harus kita akui, masih ada beberapa masyarakat yang kemudian itu masih terintimidasi untuk menentukan hak pilihnya, masih terprovokasi dengan mau untuk menentukan pilihannya. Ini yang harus sama-sama kita ikhtiarkan untuk dilawan, untuk dibersihkan. Nah, karena apa? Karena cikal bakal 5 tahun keberlangsungan sebuah sistem pemerintahan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, itu adalah awalnya kan di pemilu. Kalau kemudian proses pelaksanaan pemilunya ini sudah tidak benar, tidak baik, dengan cara-cara yang jauh dari rumus demokratis sebuah penyelenggaraan pemilu, tentu hasil pemimpin yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan pemimpin yang nantinya akan tidak memikirkan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat di daerahnya masing-masing. Dan seringkali kalau kita mengikuti ritme aktivitas kawan-kawan yang khususnya di organisasi ekstra kampus ini kan lebih banyak melakukan aktivitas parlemen di jalan gitu. Itu salah satu upaya kalian, kawan-kawan sekalian, untuk meluruskan mana-mana pemimpin yang dirasa kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, Bawaslu secara sadar bahwa proses untuk perbaikan pelaksanaan pemilihan umum ini tidak sendirian, bisa melakukan milik untuk sama-sama mengawal pelaksanaan demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah selesai. Tinggal tugas kawan-kawan sekalian, misal Ponorogo kemarin sudah selesai melaksanakan pemilihan bupati dengan situasi yang tidak seperti
nanti mengawal proses berjalannya pemerintahan di Ponorogo, miring kiri atau kanan atau masih lurus-lurus saja, progres baik ekonomi maupun pembangunan dan beberapa yang lain. Nih, jadi untuk 2024 kita skenario sampai sekarang ini masih direncanakan akan melakukan pemilu untuk pemilu pemilihannya yang mewakili dari masing-masing provinsi Dewan Perwakilan Daerah. Itu rencana akan dilakukan di tahun 2020. Dilaksanakan pemungutan suara guna menentukan pilihan siapa pemimpin Jawa Timur untuk duduk di kursi gubernur dan wakil gubernur, siapa pemimpin di masing-masing Ponorogo nantinya. Itu di tahun yang sama. Sehingga potensi kredit, ribet, dan lain sebagainya itu sudah tergambar dalam proses perencanaan. Bagaimana pengaturan desain surat suaranya, bagaimana cara mengatur kesehatannya yang sampai hari ini pun belum ada pihak yang berani memastikan bahwa 2022, 2023 atau bahkan 2024 COVID ini bisa terselesaikan. Kan belum ada. Sampai hari ini hanya status daerah yang level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Tapi belum ada yang memberikan garansi bahwa pasti 2023 COVID selesai. Sudah ditemukan obatnya, sudah nggak ada orang. Kan belum ada kepastian untuk itu, sehingga kami berharap dengan kehadiran para kelompok organisasi ekstra kampus ini untuk nantinya sama-sama memberikan catatan, memberikan masukan agar proses yang memakan biaya triliunan di tahun 2024 ini menghasilkan proses bagaimana yang diharapkan dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan, khususnya menyiapkan momentum Indonesia Emas 2000 berapa? 2045 ya. 2045 itu. Kalau kemudian ramalan para pakar ekonomi misalnya untuk Indonesia ini di Indonesia Emas itu harusnya sudah duduk di posisi negara maju, bukan negara berkembang. Dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya adalah Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuannya dengan segala dinamika dan keberagaman yang ada di Indonesia. Catatannya itu. Kalau mampu menjaga itu, insya Allah 2045 kita sudah duduk di negara maju. Salah satu cara agar kita mampu mengawal proses sampai ke Indonesia Emas, salah satunya adalah menghadirkan pemimpin yang layak, benar layak untuk memberikan sebuah kemajuan di daerah, kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan merawat keberagaman yang ada. Merawat Indonesia ini bukan suatu hal yang mudah. Sama halnya dengan kawan-kawan yang saat ini duduk sebagai ketua umum di masing-masing organisasinya. Kan nggak mudah. Ngerawat ono anggota yang dikongkon nggak tahu ngereken. Ya. Ngerawat anggota untuk kemudian diminta melakukan A, ternyata yang dilakukan C. Ternyata disuruh koordinasi dengan pihak A, koordinasinya malah ke pihak C. Dan dengan segala dinamika di internal organisasi masing-masing saya rasa ada. Artinya kita harus mampu membantu penyelenggara pemilu dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya yang paling dekat adalah tahun 2024. Bisa tergambar nanti 2023 itu ada sekian kepala daerah yang harus dipelaksana tugaskan. Itu siapa figurnya? Itu untuk mengawal proses transisi ke depan, ini nantinya akan dihandle oleh pejabat sementara. Bukan pejabat definitif yang dihasilkan oleh pemilihan umum secara langsung sebagaimana harapan yang tertuang dalam undang-undang pemilihan maupun pemilu. Khususnya kepala daerah.
itu ada sekian ratus daerah baik provinsi maupun kabupaten kota akan dinahkodai oleh driver sementara, bukan driver yang mendapat amanah oleh rakyat. Kira-kira kalau digambarin ya, kalau kemudian yang megang itu TNI Polri misalnya, karena alasan administrasi, golongan kepangkatan dan lain sebagainya, kira-kira prediksi kita ini akan kembali kepada era kakak-kakak kita yang kemudian kehilangan bebas berekspresi, memberikan kritik dan lain sebagainya. Itu kan juga tantangan tersendiri dan beberapa faktor yang lain. Artinya kehadiran kelompok organisasi mahasiswa khususnya yang lantang di jalan itu, sepanjang saya tahu adalah kawan-kawan yang ada di ekstra kampus, itu harus tetap menjaga independensinya, menjaga nalar kritisnya, agar nantinya proses transisi di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang mampu memberikan kemajuan. Nah, dalam itu artinya kita harus aktual dalam memahami makna penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun dari landasan hukumnya. Mudah-mudahan momen siang hari ini tidak berhenti sampai di sini, berhenti ada proses narasi, tapi ada diskusi yang rutin dilakukan, entah itu mingguan, entah itu bulanan, yang nantinya akan menambah pengetahuan kawan-kawan sekalian. Ini yang sangat kami harapkan, karena nggak mungkin ngawal proses tanpa tahu mekanismenya, ngawal proses tanpa tahu regulasinya, kan itu. Jadi kita mana bisa bedakan yang baik dan benar, yang boleh dan tidak tanpa harus tahu regulasinya, kan enggak. Jadi apalagi kawan duduk di lembaga perguruan tinggi dalam memahami mekanisme maupun regulasi penyelenggaraan pemilu. Contoh misal, siapa sih instrumen lembaga apa sih yang paling utama mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024? Kita harus kafah memahami bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini berbeda dengan negara lain. Kalau Indonesia punya penyelenggaraan pemilu, kalau negara lain mungkin banyak, sebagian besar satu, yaitu komisi pemilihannya saja kira-kira. Kalau di Indonesia kita punya 3, ada Bawaslu, ada Komisi Pemilihan Umum yang melaksanakan secara teknis, Bawaslu mengawal semua proses, memastikan bahwa pelaksanaan teknis ini sesuai dengan ketentuannya, memastikan peserta pemilu tidak melakukan aktivitas di luar koridor hukum yang ada, memastikan masyarakat ini terfasilitasi dengan baik itu dalam proses penerimaan informasi pada tahapan kampanye maupun fasilitasi pada pelaksanaan pemungutan suaranya. Kemudian ada lagi satu lembaga yang mengawal integritas 2 lembaga sebelumnya tadi, KPU dan Bawaslu. Di mana-mana yang namanya wasit itu kan harus netral. Nah, siapa yang punya kewenangan itu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini yang harus dipahami. Terus kemudian dipahami lagi instansi saja, lembaga saja dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengadilan negeri itu untuk apa? Pengadilan tata usaha negara bagaimana? Pengadilan Mahkamah Konstitusi itu tugasnya apa dalam penyelenggaraan pemilu? Itu ada semua tugasnya. Terus institusi lain, misal kepolisian, kejaksaan, itu bagian itu harus dipahami secara utuh. Jadi tidaknya parsial. Pemilu demokratis itu harus jurdil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Jurdil tanpa harus tahu kalau nggak luber, kalau nggak jurdil, ini prosesnya seperti apa. Kan kawan-kawan mahasiswa harus tahu, kita beda dengan kawan-kawan yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kawan-kawan sekarang ini yang mampu melakukan aktivitas pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
Gitu. Ya kan selama ini kan kalau yang nggak kuliah mungkin wajar lah, ya kan? Pemilunya curang gitu ya. Cuman teriak-teriak di pinggir jalan. Tapi kalau aktivis mahasiswa ya harus jelas, curang, melanggar ketentuan pasal ini dan kami akan melakukan pelaporan di sini dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Oleh karenanya harus tahu apa fungsi pengadilan negeri, polisi, kemudian kejaksaan pada pelaksanaan pemilu. Kalau pengadilan negeri, polisi, jaksa itu khususnya menangani bila mana dalam proses pelaksanaan pemilu ada tindak pidana pemilu kaitannya dengan praktek politik uang, kaitannya dengan diskriminasi, kaitannya dengan manipulasi data dan lain sebagainya, itu pidana pemilu. Kaitannya dengan pengadilan tata usaha negara, tinggi tata usaha negara, tugasnya apa? Kaitannya dengan proses di mana kalau ada peserta pemilu yang melakukan bersengketa di lembaga Bawaslu, baik antar peserta pemilu atau yang paling banyak dominan kasusnya itu dengan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, kalau tidak puas atas putusan Bawaslu bisa naik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi tugasnya apa? Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah bila mana proses penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dan hasil penghitungan suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, barulah Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan hasil, baik itu untuk pemilu nasional maupun untuk pemilihan kepala daerah. Mahkamah Agung nganggur, Pak? Enggak, sama, punya tugas yang sama. Kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Bawaslu, menangani pelanggaran TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pasangan calon yang kalau pilkada itu didiskualifikasi, maka ngadunya untuk mendapatkan keadilannya, dia bisa untuk menempuh ke Mahkamah Agung. Itu harus dipahami. Teori-teori terkait dengan apa saja instansi yang terkait dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini, itu kawan-kawan juga harus memahami secara komprehensif terkait hal tersebut. Diskusi ke depan nantinya mungkin secara rutin ajak dilakukan itu membahas hal-hal yang pasti akan ditemui oleh kawan-kawan sekalian. Contoh sederhana, perbedaan bagaimana siapa sih pemilih dalam pemilu, itu ya coba didiskusikan. 2 hari nggak selesai. Bagaimana mekanisme penyusunan daftar pemilih untuk pemilu maupun pilkada, apa bedanya data pemilih ketika pemilu dan pilkada, bagaimana fasilitasi KPU pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, itu didiskusikan 1 bulan nggak akan kehabisan tema. Hanya 1 topik itu saja. Kesannya sepele, remeh, tapi penting. Karena catatan kita selama mengawal proses demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum di Jawa Timur khususnya, itu problem dari tahun ke tahun itu pasti soal data pemilih. Problem perselisihan hasil pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah, itu pasti entry point-nya adalah data pemilih yang tidak valid, NKK nggak valid, ini ada orang meninggal masih terdaftar dalam data pemilih dan lain sebagainya. Artinya kawan-kawan harus ya itu di luar kepala, ilmu di luar kepala. Kalau mau bergelut di isu pemilu, ngomong data pemilih itu isu yang pengetahuan yang di luar kepala. Harus update bagaimana, siapa sih yang punya hak pilih dalam pemilu, orang yang berusia 17 tahun atau kurang tapi sudah pernah menikah, kemudian tidak sedang dicabut hak politiknya, tidak sedang terganggu jiwanya dan lain sebagainya. Itu orang yang punya hak pilih. Tapi apa lantas ketika saya sudah berusia 17 tahun, saya tidak sedang terganggu jiwa saya tidak terkenai sanksi pengadilan untuk dicabut hak politik saya, apakah saya bisa otomatis dapat menggunakan hak pilih saya? Kan belum tentu. Syarat agar hak pilih saya ini bisa digunakan, saya harus terdaftar dalam data pemilih. Tidak lantas semua orang kemudian yang ada di sini ini
menggunakan, tapi bisa menggunakan atau tidak. Tunggu dulu, ada persyaratan dalam ketentuan pemilu kita, harus punya KTP elektronik, harus terdaftar di daftar pemilih dan lain sebagainya. Itu tidak secara otomatis tiba-tiba setiap orang yang berusia 17 tahun bisa menggunakan hak pilih, harus melalui prosedur administratif terlebih dahulu, yaitu masuk dalam daftar pemilih. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang biasanya sering jadi korban kalau pilkada, karena ketidaktahuannya dikiranya kalau rumahnya Pacitan, rumahnya Trenggalek, rumahnya Tulungagung, rumahnya Madiun, kalau tinggalnya di Ponorogo dapat ikut di Ponorogo, kan nggak mesti. Karena ngomong konteks pilkada disesuaikan dengan kamu pilih di mana. Yang punya hak pilih adalah yang KTP Ponorogo. Kalau pemilu nasional, belum tentu juga orang Madiun yang tinggal di Ponorogo bisa nyoblos di Ponorogo. Harus ngurus pindah pilih terlebih dahulu. Kalau kemudian sudah diurus pindah pilihnya, dia akan kehilangan beberapa surat suara. Karena Ponorogo dengan Madiun itu beda daerah pemilihan untuk DPR. Nyoblos di Ponorogo itu masih, karena masih satu kesatuan daerah pemilihan. Tapi kalau orang Madiun nyoblosnya di Ponorogo, dia akan kehilangan hak pilih untuk pemilu DPR RI provinsi maupun DPRD kabupaten, apalagi karena daerah pemilihan untuk DPR kabupaten itu kan tinggal kecamatan, bukan lintas kabupaten. Nah, hal-hal semacam itu yang saya rasa perlu dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Mari kita maknai bahwa ini merupakan salah satu saat kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia berdaulat. Kita bisa mengevaluasi setiap kebijakan pemimpin kita sekarang ini pada momentum pemilu. Oh, kemarin kamu nggak bisa sama rakyat, BBM sering undakno, kamu nggak bisa mengendalikan COVID, kamu nggak bisa mengontrol ekonomi masyarakat, nggak bisa mengikis ketimpangan antara yang miskin dengan yang kaya, nggak bisa menggerakkan roda ekonomi kabupaten, nggak bisa memaksimalkan potensi yang ada di kabupaten, baik sumber daya alam, potensi wisata, dan lain sebagainya. Itu bisa kita koreksi pada saat penyelenggaraan pemilihan dengan cara ya tidak dipilih lagi, kan gitu. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang sudah memfasilitasi kegiatan diskusi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan sejak sekarang ini akan memberikan dampak yang signifikan untuk kebaikan proses pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Terima kasih para ketum yang dengan segala kesibukannya mampu atau bersedia meluangkan waktu membersamai kawan-kawan Bawaslu untuk berdiskusi guna nantinya dapat merumuskan beberapa rekomendasi lah kira-kira apa yang harus dilakukan secara ajak dan nantinya untuk persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Itu Pak Sulung yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa pakai ini, sudah otomatis. Langsung tanya jawab. Oke, terima kasih atas pemantiknya Pak Angku Naifi. Semoga ini nanti menjadi bergairah gitu ya. Bagi nanti para peserta diskusi, kalau mau bertanya nanti bisa raise hand ataupun menulis di kolom komentar begitu. Oke, untuk kesempatan pertama terkait paparan materinya kami
kami berikan kesempatan pertamanya kepada Agus Murjianto ya, dari Ketua Umum PMI Cabang Ponorogo. Monggo, Murjianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pun Mas Timur, yang saya hormati pimpinan serta jajaran Bawaslu Kabupaten Ponorogo, beserta seluruh sahabat, rekan-rekan, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Dalam rangka diskusi dengan tema pemilu sarana mewujudkan pemimpin harapan rakyat, betul Mas? Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk waktunya, khususnya kepada saya selaku kemarin kita dapat dikonfirmasi untuk organisasi khususnya di PMI Cabang Ponorogo. Terus kemudian juga alhamdulillah ini ada teman saya juga dari IMM, juga dari Mas Cecep, juga ini dari HMI ya Mas. Mungkin forumnya kita memang diskusi, artinya mengenai khususnya berbicara demokrasi, sampai kemudian perihal pemilu, sampai kemudian ini bagaimana kondisi realnya di lapangan di masyarakat mengenai berjalannya pemilu yang ada, khususnya di Ponorogo lah, secara khusus, secara umum ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa memang dari unsur elemen masyarakat ini ada satu ikon yang memang di situ seharusnya punya peran yang aktif, khususnya di wilayah berdialektika secara teori maupun secara ilmu, secara pengalaman dengan melihat realitas kondisi di lapangan. Unsur itu ya di mahasiswa, saya rasa di mahasiswa, artinya sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya punya kesempatan di perguruan tinggi, maka tentunya wacana ilmu pengetahuan baik itu secara teoritik maupun secara lapangan dengan melihat realitas sosial tentunya harus lebih peka sebetulnya ya Mas ya. Sebetulnya harus lebih peka dan lebih paham daripada masyarakat secara awam, seperti itu. Kemudian mengenai perihal pemilu, spesifiknya kalau melihat di tema ini adalah bagaimana pemilu ini bisa mewujudkan pemimpinan, bisa mewujudkan pemimpin harapan rakyat. Pemilu ini kan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Artinya dalam pemilu ini seluruh elemen masyarakat ini bisa terlibat khususnya dalam memilih calon pemimpin, baik itu di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah, wilayah maupun nasional. Nah, cuman kalau kita kembali lagi melihat dengan kondisi kemudian secara asas dulu lah, secara asas bahwasanya pemilu ini dilakukan dengan langsung, umum, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kemudian ini menjadi asas pemilu. Nah, maka kemudian ketika ini dikembalikan ataupun kita melihat dalam situasi dan kondisi di lapangan, situasi dan kondisi realitasnya pelaksanaan pemilu itu seperti apa, nah ini yang menjadi catatan kita bersama. Bagaimana proses berjalannya pemilu itu di Indonesia seperti apa sampai hari ini. Nah, ini tentunya menjadi diskusi kita bersama.
Karena dalam sejarah ya sampai hari ini khususnya di Indonesia ini sudah berapa kali melaksanakan yang namanya pesta demokrasi khususnya di wilayah pemilu. Maka teman-teman semuanya kiranya akan dapat melihat bagaimana proses berjalannya pemilu yang ada di Indonesia, yang ini merupakan cerminan lah ataupun menjadi instrumen di wilayah demokrasi bangsa Indonesia seperti itu. Ada beberapa fenomena yang itu menjadi diskusi kita bersama, seharusnya yang menjadi diskusi kita bersama, mulai dari yang kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Aang, ya, bahwasanya ada instrumen pemilu itu ada 3 tadi, baik itu di KPU-nya, Bawaslu-nya maupun di wilayah Dewan Kehormatannya. Nah, di wilayah pelaksanaan tentunya dalam lembaga ini juga menjadi evaluasi juga, artinya di setiap pelaksanaan pemilihan, di setiap pelaksanaan pemilu dari 3 unsur ini juga terus melaksanakan yang namanya evaluasi dari kinerja dan sebagainya, mulai dari undang-undang dan produk hukumnya seperti apa, kemudian jenis pelaksanaan di lapangan itu seperti apa, kemudian pengawasan dan pengawalan, kemudian memastikan bahwasanya ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti apa. Nah, ini tentunya juga menjadi evaluasi teman-teman semuanya juga, khususnya juga ini menjadi evaluasi dari kelembagaan baik itu penyelenggara maupun pengawas seperti itu. Nah, ada beberapa mungkin yang saya sampaikan perihal apa yang kemudian ini sering terjadi di masyarakat, sering yang terjadi kemudian ini di partisipatif lah, artinya teman-teman ataupun masyarakat Indonesia yang terlibat di wilayah pemilihan umum. Mungkin akhir-akhir ya, ataupun ini juga menjadi sebetulnya diskusi lama. Ini yang pertama, yang ini sangat marak sekali sebetulnya, sangat marak sekali, dan kebanyakan ini sudah dianggap biasa. Itu yang pertama, ada politik uang, money politik ini. Nah, ini money politik ini dilaksanakan dengan bervariasi model. Baik itu digunakan dalam bentuk langsung dengan bentuk uang pada waktu pemilihan maupun sebelum-sebelumnya. Ini akan sering-sering terjadi sebetulnya. Kalau kita mengamati Mas ya, ini sering terjadi money politik ini. Nah, yang terjadi di masyarakat terkait money politik ini akan sangat sulit sebetulnya ketika dari penindak ya, artinya di wilayah penindak hukum untuk mengetahui ketika misalkan kemudian ada tim ses contoh misal, kemudian ini memberikan misalkan menggunakan money politik. Nah, ini biasanya pelaksanaan dan model pemberiannya ini kita bisa biasanya kalau di wilayah penegaknya ini kesulitan karena secara peraturan pun ini juga harus menjadi evaluasi juga mengenai money politik ini secara bentuknya seperti apa, kemudian unsurnya itu seperti apa. Nah, ini kan memang belum ada kejelasan. Contoh begini, misalkan ada tim ses yang kemudian ini menawarkan misalkan di acara masyarakat, contoh misal yang mungkin ketika ini pemberian uang secara langsung tidak menanyakan kemudian ini saya kasih ini kemudian silahkan pilih aja, contoh misal enggak, tapi dengan dalih yang lain, tapi sebetulnya pada koridornya ya ini sebetulnya dalam rangka bagaimana
dalam pemilihan yang kemudian akan datang, orang-orang ataupun masyarakat yang ini sudah diikat dengan money politik itu akan secara, misalkan secara teknisnya di pemilihan dia akan memilih A, contoh misal. Nah, ini sering-sering terjadi. Jadi money politik ini tidak hanya sebatas langsung secara lesan kemudian saya beri uang segini silahkan pilih A, enggak. Tapi dengan bentuk-bentuk yang lain, Nah, yang menjadi kesulitan untuk penegaknya di sini. Jadi memang belum ada aturan ataupun produk hukum yang mengatur secara spesifik mengenai money politik itu seperti apa. Itu memang belum sebegitu detailnya gitu Mas ya. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya black campaign itu yang sering kita dengar juga itu. Politik hitam nih, biasanya bisa juga disebut seperti itu. Nah, kampanye hitam. Nah, ini mungkin kita semua pernah dengar juga yang namanya kampanye negatif. Nah, ini tentunya beda ya. Antara black campaign dengan kampanye negatif ini beda. Contoh, kalau black campaign biasanya seperti ini. Salah satu calon ataupun dia juga bisa ini wilayah tim ataupun dan sebagainya. Kalau black campaign ini biasanya yang kemudian diserang secara person ini adalah bagaimana yang disampaikan ini biasanya bentuk-bentuk fitnah, kemudian berita-berita hoax, artinya secara kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau kampanye negatif ini beda. Kalau kampanye negatif ini biasanya dari pelaku ini menampilkan contoh misal kekurangan ataupun contoh misal kelemahan daripada lawan calonnya. Nah, dan ini tidak ada aturan yang kemudian secara eksplisit, secara spesifik mengatur itu juga. Jadi contoh kemudian misalkan ada calon kemudian menyampaikan misalkan dalam periode ini kekurangannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Nah, ini namanya adalah kampanye negatif. Dan ini wajar, sampai hari ini wajar itu dilaksanakan. Nah, itu. Kemudian kalau black campaign ini kan biasanya Jadi contoh kemudian misalkan ini yang disampaikan ini adalah unsur ataupun berita-berita hoax, kemudian fitnah, kemudian yang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga sering marak terjadi. Lewatnya apa? Yang pertama media sosial. Nah, karena media sosial ini sangat-sangat memungkinkan sekali, dan secara mayoritas ini akan secara cepat dan secara langsung akan bisa diterima oleh banyak masyarakat, seluruh masyarakat. Ya, salah satu alatnya ini. Kemudian juga secara langsung, misalkan ini lewat kampanye, lewat kemudian acara-acara masyarakat dan sebagainya, itu bisa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang kemudian ini juga menjadi problem bersama, ini adalah kepercayaan masyarakat, partisipatif masyarakat kepada serangkaian pemilu, baik ini kepada calon maupun pelaksana, ini lemah. Nah, sehingga di situ akan banyak muncul tidak ketertarikan, kemudian acuh tak acuh dalam sabda dan sebagainya mengenai proses pemilu. Nah, ini sering terjadi ini di wilayah misalkan kita bisa melihat dengan sosial kulturnya misalkan di pedesaan dan sebagainya. Ini kerap terjadi. Jadi bahasanya
saya contohkan yang sering terjadi, saya pilih kerja, saya pilih ke sawah daripada saya ribet ngurusi pencalonan, ngurusi saya harus memilih siapa. Toh tidak ada dampaknya untuk saya, toh saya tidak memilih juga tidak ada dampaknya untuk itu. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi dan ini juga minim ada diskusi kemudian sampai baik itu dari penyelenggara, kemudian dari instrumen pemilu itu untuk bagaimana ini menjadi diskusi bersama perihal hal kecil-kecil seperti ini. Nah ini marak sekali terjadi khususnya di wilayah pedesaan yang sering saya temukan di situ. Itu yang ketiga. Nah, maka apa yang kemudian harus kita diskusikan menjadi solusi bersama, baik di wilayah money politik, baik kemudian di wilayah black campaign-nya ini, ataupun di wilayah bagaimana mendiskusikan perihal lemahnya partisipatif daripada masyarakat mengenai pemilu. Nah, ini tentunya menjadi poin diskusi kita bersama. Kemudian ada beberapa yang kemudian ini menjadi diskusi. Yang pertama menjadi solusi lah yang kemudian ini saya tawarkan juga. Kemudian ini menjadi diskusi. Yang pertama meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga. Nah, ini baik infrastruktur maupun suprastruktur. Nah, mulai dari partai politiknya, mulai dari organisasi masyarakatnya, kemudian mulai dari pemerintahnya. Nah, ini semuanya terlibat aktif di situ. Kemudian yang kedua, ini bagaimana kemudian kita memetakan, artinya ketika kita melihat partisipatif ataupun masyarakat secara umum, kita akan memetakan yang pertama, ini secara sosiologis seperti apa? Secara sosiologisnya ini seperti apa? Kemudian secara geografisnya itu seperti apa? Ini kita harus bisa memetakan itu ketika mendiskusikan. Contoh, secara geografis, contoh misal yang kemudian saya sampaikan tadi. Contoh misal di wilayah pedesaan, contoh misal yang ini mungkin secara misalkan rata-rata misalkan pendidikan. Nah, ini juga menjadi tolak ukur, oke Mas, siap. Gitu. Nah mungkin ini bisa menjadi diskusi bersama lah, nanti banyak sekali kemudian ide-ide gagasan yang ini bisa kita diskusikan di sini. Karena ini waktunya juga harus gantian juga ya Mas. Nanti kita bisa diskusi sharing langsung seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini tutupnya nanti ya langsung Mas. Oh nanti ya. Oke, terima kasih dari Mas Agus Murdianto dari Ketua Umum PMI Cabang Ponorogo. Yang bisa kami tangkap dari yang disampaikan Mas Murdianto nanti bisa dilengkapi ya. Yang pertama terkait maraknya politik uang dengan berbagai macam varian dan model. Yang kedua, belum adanya kejelasan terkait dengan batasan money politik. Gitu. Yang ketiga, terkait dengan adanya black campaign yang begitu marak dan hoax melalui media sosial. Dan juga lemahnya partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan kepemiluan ini, artinya dalam konteks demokrasi, pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, jadi nanti perlu dipertegas lagi dari beberapa pemateri yang kedua maupun ketiga. Pemilu sarana mewujudkan pemimpin harapan rakyat ini sekarang ini sebenarnya pemilu ini sudah sesuai dengan harapan rakyat belum sih kan begitu. Nah yang kedua adalah dengan adanya kondisi yang sekarang ini terjadi, kemudian tahun 2024 nanti dengan gambaran beberapa isu yang sudah berjalan, misalnya disampaikan dari Pak Aang tadi sebagai pemantik. Misalkan nanti untuk driver sementara nanti masa PPC ya, itu nanti diisi dari TNI maupun Polri, itu bagaimana dan bagaimana nanti kira-kira gambaran 2024 tadi
dengan berbagai macam kegiatan tadi, artinya dengan berbagai macam persoalan tadi itu nanti kira-kira apa yang solusi dari Ormek ini, kira-kira begitu. Jadi apa yang kita mau kita kasih nih dari kaum milenial, kan begitu. Kalau kakak-kakak kita ini, bapak-bapak kita ini kan katanya kan kaum kolonial. Nah, apa nih kalau kita ini mau menjadi harapan masyarakat nih, solusi yang kita tawarkan, kira-kira begitu. Itu ya, monggo. Yang untuk pemateri yang kedua, Mas Cecep dari Ketua Umum HMI Cabang Ponorogo. Nanti paparannya 15 menit, setelah itu kita sambung diskusi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Juwai KPU Bawaslu Ponorogo, Bapak Sunan Marimbawan yang masih bertahan sampai detik ini, serta teman-teman seperjuangan, teman-teman PMI, Mas Agus, teman-teman IMM, Mas Habib, serta teman-teman alumni SKPP yang berbahagia. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, kami kira menarik diskusi kita pada siang hari ini. Minimal Bawaslu pada siang hari ini berhasil mengisi pos-pos kritis yang saya kira hari ini mulai meredup. Entah kita yang meredup atau kadang kita nggak dengarkan, teman-teman. Itu beda tipis. Begitu kira-kira. Tentu kita sepakat bahwasanya kalau berbicara pemilu, itu adalah bagian dari salah satu tolak ukur keberhasilan berdemokrasi di Indonesia. Kemudian, secara umum, pasti orang mengatakan demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Tentu kita sepakat itu, ya enggak? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga demikian. Pada pasal 1 dikatakan, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara umum, bebas dan terbuka sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya lagi-lagi rakyat itu sebagai penentu sebenarnya. Maka saya katakan menarik ketika pemilu itu sebagai penyelenggara untuk menghasilkan pemimpin yang baik, berarti rakyatnya juga harus baik. Maka itu satu kesatuan yang saya kira tidak bisa kita lihat atau kita pandang secara parsial. Nah, mungkin bisa menjadi koreksi kita bersama atau evaluasi kita bersama bagaimana rakyat Indonesia kita hari ini dalam memaknai demokrasi. Itu yang pertama. Mungkin nanti kita akan masuk ke sana. Tolak ukurnya apa sih? Tolak ukurnya rakyat Indonesia ini sudah betul-betul memahami demokrasi atau belum? Mungkin secara struktural kita sudah memahami demokrasi, secara struktural ataupun secara administratif. Cuman secara substantif, kalau yang dibahasanya undang-undang itu kan ngeri ya, kedaulatan rakyat. Nah, ini rakyat yang mana kemudian pertanyaannya ya? Rakyat yang memiliki kapital yang besar atau rakyat yang mana? Nah, itu yang saya kira menjadi satu hal yang menarik. Jadi pertama begini, untuk memaknai demokrasi dalam hal ini pemilu, kalau dikatakan Pak Am tadi ada 3 elemen, dan saya ada 4 unsur sih sebenarnya dalam memaknai pemilu itu. Yang pertama itu ada namanya penyelenggara, kemudian yang kedua pemerintah, yang ketiga itu ada partai politik, yang kemudian yang keempat itu ada masyarakat pemilih. Nah, ketiga empat ini kalau salah satunya itu tidak check and balance gitu, maka ada mispersepsi di situ yang kemudian tentu akan menghasilkan pemimpin yang tidak diharapkan oleh rakyat. Kalau bahasa saya begitu ya. Nah, pertama kita bahas tentang pemerintah dulu. Nah, di dalam berdemokrasi, pemerintah ini tentu dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan stabilitas pemilu atau keamanan. Contoh seperti apa sih? Misal di dalam pemilu ini harusnya pemerintah itu menjamin hak-hak bersuara, aspirasi, terus jangan sampai kalau bahasanya Pak Aang tadi, rakyat yang ingin memilih itu
terintimidasi gitu atau terprovokasi dengan money politik. Nah, harus ada jaminan untuk memberikan kebebasan berpendapat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada penyelenggara. Nah, penyelenggara seperti yang disampaikan oleh Pak Ang tadi juga, ada Bawaslu, KPU, kemudian DKPP, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Nah, kalau saya baca di jurnalnya Suwanto itu, Pemilu dan Demokrasi, dia mengatakan untuk mencapai sebuah demokrasi yang ideal, maka yang pertama itu harus memenuhi syarat-syarat, salah satunya adalah transparansi, terus berintegritas, dan juga memiliki independen bagi lembaga-lembaga penyelenggara. Artinya apa? Penyelenggara-penyelenggara ini itu harus terlepas dari intervensi-intervensi ataupun bisikan-bisikan lah begitu ya kalau bahasa saya. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman aktivis sempat mendengar hal-hal seperti itu begitu. Nah, jangan sampai hal-hal demikian itu terjadi. Itu mungkin khususnya yang di pengawasan. Nah, kalau yang di penyelenggara, katakanlah kayak KPU, mungkin pemilu tahun lalu itu bisa menjadi evaluasi kita bersama juga begitu. Mengapa? Data dari Kompas yang saya kutip, hampir 227 itu mengalami kematian akibat dari pemilu tahun lalu. Nah, artinya ketika pemilu dilakukan secara serentak yang tujuannya itu untuk menyederhanakan sebuah sistem, pada akhirnya justru memakan korban gitu. Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik juga gitu, untuk kita diskusikan bersama. Nah, kemudian lanjut ke partai politik. Nah, saya kira partai politik juga memiliki peran paling vital untuk menghasilkan sebuah pemimpin harapan rakyat tadi. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk menjadi calon pemimpin itu harus melalui partai politik. Namun fakta di lapangannya, ya mohon maaf, mungkin saya juga belum pernah masuk ke partai ya. Proses seleksi pemimpin itu tidak seperti yang kita bayangkan. Proses kaderisasi di sebuah partai politik itu. Jadi kalau pakai bahasanya Fukuyama itu, ketika perselingkuhan antara kapitalisme dan demokrasi, maka sudah selesai itu barang. Nah, hari ini yang kita saksikan kan seperti itu. Maka dalam prakteknya money politik itu terjadi, gitu. Karena visi misi atau gagasan atau visioner seorang pemimpin itu sudah tidak ada artinya lagi per hari ini, gitu. Nah, oleh karena itu keempat unsur tadi, salah satunya partai politik, itu memiliki peran penting untuk menghasilkan pemimpin harapan rakyat yang sedang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian konflik-konflik yang terjadi yang sudah dipaparkan tadi beberapa oleh Mas Agus juga terkait money politik. Kemudian kalau bahasa kita anak milenial ini hate speech, terus hoax, itu terjadi sampai hari ini. Apalagi zamannya digital, era informasi cepat. Nah, sialnya teman-teman, partai politik yang saya katakan itu sebagai pemain pemilu ini, dia tidak menyadari adanya tanggung jawab moral untuk mengontrol konflik-konflik itu, seperti ujaran kebencian, terus konflik antara partisipasi atau simpatisan, yang akhirnya timbullah cebong dan lain-lainnya itu. Nah, harusnya kan itu bisa difilter oleh mereka. Tapi nggak apa-apa lah, kita pemuda nanti yang mengawal itu ya, teman-teman ya. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya di tataran masyarakat pemilih. Nah, ini yang saya bilang sejak awal tadi, bahwasanya lagi-lagi masyarakat itu menjadi penentu dalam proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses demokrasi tentu kita tidak boleh take of granted begitu saja ya, atau menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat politik atau pejabat-pejabat kita gitu. Kenapa? Karena di alam politik itu pasti selalu ada celah yang dimainkan. Nah, oleh karena itu kehadiran kita sebagai mahasiswa yang memposisikan dirinya sebagai middle class tentu akan menjadi kekuatan moral di sini untuk mengawal proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang baik itu tadi. Nah, kemudian
saya punya pandangan pemimpin yang baik itu yang visioner gitu. Yang visioner dalam arti menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi begitu. Nah, kalau yang sedikit menyinggung statement Pak Aang tadi terkait pengisian kekosongan kekuasaan yang akan terjadi nanti. Kalau dikatakan sepakat atau tidak sepakat, saya kira saya kurang sepakat begitu. Kurang sepakatnya kenapa? Karena kalau kita melihat sisi sejarah, Bung Karno itu pernah mengatakan, jangan sekali-kali TNI atau Polri ikut-ikut dalam urusan politik begitu. Akan terjadi dua fungsi lagi nantinya. Ya kalau boleh saran, kasihlah pemuda begitu yang misi kekuasaan ya. Kasih pemuda begitu, kira-kira begitu. Nah, perlu kita apresiasi juga salah satu upaya atau ikhtiar daripada Bawaslu untuk melaksanakan SKPP yang itu nantinya akan menjadi solutif saya kira ketika itu nanti dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalau berbicara solusi, contoh misal khususnya di Ponorogo saja begitu. Badan Pusat Statistik itu di tahun 2019-2020 mayoritas penduduk Ponorogo itu angka produktif begitu. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang melek digital. Nah, ketika demokrasi dilakukan di era pandemi seperti ini, saya kira bentuk-bentuk kampanye terus yang lainnya itu pasti masif di digital. Dan kita sebagai orang muda yang melek akan digital ini untuk mensosialisasikan literasi digital gitu. Akhirnya paradigma ataupun informasi yang tershare di media sosial atau media online itu mampu menentukan sikap-sikap dari masyarakat yang menerimanya. Nah, mungkin itu menjadi solusi ke depan bagaimana pemuda khususnya mahasiswa untuk berperan aktif memberikan pemahaman-pemahaman terkait pemilu dan juga pemilihan pemimpin yang baik ke depan di Ponorogo khususnya. Begitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut berdiskusi. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Mas Cacat. Ada beberapa hal tadi yang bisa disimpulkan terkait hal tersebut, yaitu penyelenggara pemerintah parpol, yaitu proses kader di dalam parpol ini terjadi proses kaderisasi yang tidak sehat gitu ya. Karena mulai dari mekanisme rekrutmen sampai mekanisme yang lainnya. Kemudian pemilih ataupun partisipan juga begitu, jadi harus meningkatkan kualitas secara bersama-sama memahami terkait demokrasi ini. Dan terkait adanya pemilu serentak 2024 nanti, bahwa sebaiknya pos dari masa transisi ataupun PJ kepala daerah nanti tidak diisi oleh TNI maupun Polri, karena ini menjadi fungsi yang berbeda dan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan semangat reformasi, kira-kira begitu. Nah, untuk selanjutnya Mas Habib Asha Kurniawan, Ketua Umum IMN Cabang Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Ponorogo maupun Jawa Timur, kemudian yang saya banggakan teman-teman peserta dari alumni sekolah kader pengawasan partisipatif maupun teman-teman organisasi mahasiswa di Ponorogo. Bagi saya pertama apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Agus, kemudian Mas Cecep, kemudian saya menggambarkan satu, benar apa yang kemudian disampaikan oleh Stephen Levitsky, how democracy die, bahwa demokrasi hari ini mati. Dan kemudian dalam buku itu juga disebutkan bahwa demokrasi mati, kemunduran demokrasi itu disebabkan oleh election, kotak suara, pemilu. Sebuah kerancuan
ataupun hal yang terjadi di negara ini, demokrasi ini yang telah mati, itu disebabkan karena pemilu, begitu kata Levitsky di How Democracy Die gitu. Nah, kemudian saya juga pandangan bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini adalah pemilih gitu, voters culture di Indonesia ini masih kurang begitu baik. Kalau kita bicara money politik, kemudian berapa banyak masyarakat hari ini juga yang masih menerima uang gitu. Ini saya pakai kondisi realitas, artinya masyarakat di Indonesia ataupun di Ponorogo, bahkan kita barangkali masih dalam circle money politik tersebut. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman, ada berapa ataukah ada di sini yang kemarin 2019 itu golput? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa, jujur aja. Ya mungkin nanti pasca ini kita diskusi. Ya ini menunjukkan representasi demokrasi hari ini, pemilu hari ini. Saya menggambarkan pemilu lagi-lagi ketika ada seorang nenek usia 70-80 tahun, seperti apa yang disampaikan Mas Agus, dia pergi ke sawah, dia nggak milih, kemudian ngapain saya juga milih. Itulah kondisi demokrasi di Indonesia hari ini. Hanya sekian persen, saya tidak tahu persis ya, karena belum ada riset juga di sini yang menyampaikan bahwasanya inilah atau publik yang menjadi seorang partisipan politik yang baik gitu. Artinya di sini kita masih dalam masa mengawang, masa mengambang bagaimanakah Indonesia ke depan, bagaimanakah iklim demokrasi ke depan gitu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kalau Mas Cecep tadi ada dua, saya di sini ada empat ya, mohon maaf. Yang pertama government dan public, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah itu meliputi Bawaslu, KPU dan sebagainya, itu unsur-unsur dari pemerintah. Dan bagi saya pemilu hari ini hanya menjadi wacana vote to seat, memilih untuk kursi, tidak kemudian menciptakan sebuah iklim demokrasi. Ini catatan penting bagi kita semua. Berapa banyak aktor-aktor politik yang hari ini tidak merepresentasikan politik ataupun kondisi demokrasi hari ini. Kita ketahui banyak public figure yang kemudian menjadi seorang aktor politik gitu. Dia belajar dari mana gitu. Saya pikir banyak sekali kemunduran demokrasi hari ini yang terjadi. Nah, kaitannya dengan pemilu, Bapak Sulung selaku moderator, bagi saya pemilu adalah kata mati. Kata mati yang kemudian harus dihidupkan oleh partisipasi politik dari publik, kemudian dari Bawaslu, dari KPU dan sebagainya untuk memenuhi kondisi-kondisi yang ingin dicapai di situ. Nah, bicara tentang voters culture, budaya pemilih kita, kalau saya meminjam apa yang disampaikan oleh Fred, kita itu masih dalam kesadaran naif gitu. Belum pada kesadaran kritis untuk kita menjadi seorang whistleblower ketika ada sebuah penyimpangan di samping jalan, kita cenderung tutup mata gitu. Nggak berani untuk melapor. Pak Joa ini itu ada orang yang ada pelanggaran di pinggir jalan gitu. Berapa banyak masyarakat yang berani untuk menyampaikan seperti itu. Adapun masih belum kolektif gitu. Masih belum tercipta sebagai sebuah voters culture yang saya bilang di depan tadi gitu. Kemudian biaya politik yang mahal. Ini lagi-lagi juga menyebabkan kondisi-kondisi apa yang disampaikan Mas Cecep tadi juga betul. Rakyat mana sih yang ingin didaulatkan gitu? Oligark gitu, ataupun rakyat kecil gitu. Saya kira teman-teman di sini paham dan memahami kondisi demokrasi di Indonesia hari ini. Bahkan di tahun 2024 nanti Komisi 3 DPR itu menganggarkan anggaran pemilu di 2024 itu sebesar 86,2 triliun. Itu yang saya kutip dari beberapa media gitu. Saya kira ini jumlahnya cukup fantastis karena di beberapa pemilu sebelumnya itu cukup rendah. Kemarin 2019 hanya 27 triliun, kemudian 2014 hanya 16 triliun. Melonjaknya banyak sekali ini. Nah, ini saya rasa teman-teman mahasiswa harus segera untuk mengambil handphonenya, kemudian aktif di situ, aktif untuk menyuarakan semua apapun di situ. Misalkan tentang ketimpangan apapun kondisi demokrasi, karena bagi saya demokrasi tidak hanya pemilu yang 1 hari atau 1 jam, setengah jam di bilik suara gitu. Demokrasi adalah hari ini, besok dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian
Bagi saya pemilu sarana mewujudkan pemimpin harapan rakyat ini, kalau saya boleh mengkritik tema yang diangkat, memang cukup klise, cukup klasik ya. Pemilu sarana mewujudkan pemimpin harapan rakyat. Saya kira rakyat hari ini ataupun kita yang ada di ruangan ini perlu sadar harapan-harapan atau pemimpin yang kita harapkan itu seperti apa. Saya kembali berpikir di tahun 2019 ketika saya juga berpikir bahwasanya Prabowo dan Jokowi itu tidak ada bedanya. Ini adalah real. Saya tidak ingin berpikir terlalu utopis. Saya ingin berpikir secara realistis apa yang ada dalam kepala saya selaku mahasiswa. Saya juga perwakilan dari IMM, mahasiswa dari organisasi masyarakat Muhammadiyah yang di situ mengedepankan politik fatsun politik, etika politik, politik akomodatif, begitu kata Haidar Nasir, politik yang tidak kemudian tunggang langgang, arah politik itu buruk, ya udah kita nggak bisa ikut. No, pastinya politik kita yang didukung oleh teman-teman Muhammadiyah dan juga saya kira juga teman-teman semua juga mengedepankan ini politik akomodatif. Kita nggak boleh terlalu jauh, kita juga tidak boleh terlalu dekat. Karena terlalu dekat itu juga tidak enak, terlalu jauh itu tidak enak pula. Makanya Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah bilang inilah politik akomodatif yang dapat mengakomodasi semua kepentingan. Kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi disampaikan dari Mas Habib ya. Ada dua hal, yaitu terkait government dan publik, yang dua-duanya perlu adanya pembenahan dari setiap elemennya begitu, baik dari government yang sekarang sedang kehilangan sejenis kendali mungkin. Nah, publik juga sudah kehilangan alat kritis. Dalam hal ini adalah selain alat kritis, syahwat untuk berbuat baik mungkin begitu, itu sudah juga sedang luruh gitu ya. Sehingga hal ini tentunya perlu adanya sebuah hal yang tentunya bersama-sama kita perlu adanya sebuah gerakan bersama, kira-kira begitu, dengan cara now, kira-kira begitu. Itu cara now-nya ya, pegang HP-mu, gerakkan jempolmu, kira-kira begitu. Nah, apa yang perlu digerakkan yaitu tentunya apa yang ada di dalam otak kita. Mungkin itu. Nah, untuk kemudian sesi selanjutnya adalah diskusi ataupun tanya jawab. Monggo pada yang ingin bertanya terkait hal ini dari yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di Zoom. Kita 3 penanya dulu untuk termin pertama, monggo. Dari Mas, siapa namanya? Mas Rifa. Yang ada 3 pertanyaan masing-masing. Ya 3. Masing-masing yang pertama pertanyakan kepada Agus. Ini sebenarnya sama pendidikan mengenai politik pasal 523 ayat 1 sampai 3 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pemilu. Ya, pertanyaan yang pertama buat Mas Agus. Di mana ketidakjelasan tentang money politik, bahwa money politik telah dituliskan pada pasal 523 ayat 1 sampai 3 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, Mas Agus dari tadi kan membahas tentang ketidakjelasan bagaimana peraturan pemerintah yang membahas tentang money politik lah, di mana titik ketidakjelasannya. Yang kedua,
Mas Agus tadi membahas bagaimana konsep meningkatkan partisipasi, tapi tidak membeberkan bagaimana konsep menurut Mas Agus tentang meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu pertanyaan buat Mas Agus. Yang kedua, pertanyaan kepada Mas Cecep. Sebenarnya ketakutan terbesar dari dui fungsi ABRI menurut Mas Cecep itu seperti apa? Dan yang ketiga pada Mas Habib. Mas Habib tadi banyak membahas tentang voters kultur di Indonesia hari ini. Itu dikarenakan karena kekecewaan Mas karena tingkat melek politik masyarakat Indonesia yang rendah. Terima kasih. SKPP 2020, Mas Viva ya. Pertanyaan terakhir tadi apa, Mas? Buat Mas Habib tadi apa? Voters kultur. Ada yang bertanya lagi atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja ya. Nanti kalau ada penanya lagi bisa langsung nyusul. Monggo, Mas Agus dulu. Ada 2 pertanyaan buat Mas Agus terkait money politik, terkait kalau Mas Rival ini mengatakan bahwa money politik telah diatur dalam pasal 523 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana titik ketidakjelasannya kira-kira begitu. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat, kan begitu ya? Metodologinya kira-kira caranya bagaimana? Nah, nanti pertanyaan selanjutnya untuk Mas Cecep, di mana ketakutannya terkait dui fungsi ABRI ketika TNI Polri nanti mengisi pos sebagai PJ kepala daerah di sekian ratus kabupaten kota dan provinsi. Yang keempat terkait voters kultur nanti bisa dijelaskan oleh Mas Habib. Monggo Mas Habib dulu. Terima kasih untuk penanya yang pertama. Tadi saya menyampaikan ya Mas ya, perihal ketidakjelasan mengenai aturan ataupun mengenai undang-undang yang mengatur mengenai politik ataupun politik uang. Yang saya maksudkan adalah bentuk konkretnya, Mas. Jadi maksudnya bentuk konkretnya seperti ini. Ketika di lapangan kondisi realitasnya ini misalkan dengan contoh. Misalkan kita satu bulan, jangan 1 bulan. Misalkan 5 bulan kita akan melaksanakan yang namanya pemilu. Nah, hari ini misalkan ini ada pelaku ataupun tim lah, atau ada pelaku atau tim, misalkan masuk dalam forum masyarakat tertentu ataupun dalam organisasi masyarakat tertentu. Kemudian di situ pelaku ini menyampaikan ini ada program, contoh misal ya, ini ada dana yang sebetulnya ini menggunakan fasilitas, misalkan fasilitas pemerintahan lah, contoh misal, yang sebetulnya pengennya nanti ketika saya ini beri dana untuk misalkan pembangunan ataupun untuk pemberian dana misalkan sumbangan untuk apa, contoh misal, tapi dengan harapan ketika kemudian ini saya beri uang ini, maka di kemudian hari misalkan 1 bulan nanti saya datang ke sini, kemudian saya menyampaikan calon ini yang kemudian ini juga telah berjasa seperti ini, contoh misal. Itu yang saya maksud itu, Mas. Jadi tidak
Yang saya maksud belum ada kejelasan itu sampai secara eksplisitnya itu aturannya mengenai money politik itu bentuknya seperti apa saja? Apa hanya langsung memberi uang misalkan pelaku ke calon pemilih, atau dengan metode misalkan ini dengan janji, misalkan dengan janji bantuan ataupun dengan janji yang lain lah. Yang saya maksudkan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai apa tadi? Solusi, Mas ya? Mengenai solusi. Yang pertama, untuk mengenai bagaimana kemudian partisipasi ini bisa aktif lah di wilayah pemilu. Yang pertama, melihat dengan kondisi dan situasi realitas sosial masyarakat. Masyarakat ini kan dengan berbanyak macam varian maupun elemen. Contoh, misalkan kita mengetahui lah data, misalkan di salah satu tempat saya contohkan, misalkan kita melihat secara ekonomi. Yang pertama, secara ekonomi sosialnya seperti apa. Kemudian yang kedua, secara pendidikannya itu seperti apa. Kenapa kemudian saya mencontohkan 2 poin ini? Ya, karena ini yang sangat mempengaruhi mengenai bagaimana partisipasi ini dalam mengambil kebijakan maupun mengambil keputusan di wilayah kepemiluan, di wilayah pemilu. Masyarakat yang punya pendidikan rata-rata ya, artinya punya secara rata-rata ini berpendidikan tinggi lah, artinya dia akan secara cara berpikirnya, secara pandang corak berpikirnya ini akan beda. Jadi ketika memilih pemimpin, memilih calon, ini akan punya persepsi, punya pandangan yang bermacam-macam, artinya luas, kompleks lah, yang kemudian ini menjadi pertimbangan. Beda lagi kalau kemudian ini masyarakat dengan standarisasi pendidikan yang lemah, ya. Maka ini akan cenderung ikut-ikutan dan akan cenderung mudah dipengaruhi dan kemudian mudah dihegemoni dan sebagainya dengan unsur-unsur yang kemudian Maka kemudian solusi yang kemudian ini menjadi penawaran yang pertama kali adalah bagaimana kemudian peran yang pertama ini adalah peran perguruan tinggi, artinya secara spesifik di sini adalah mahasiswa dalam proses penyadaran dan pemahaman kepada elemen masyarakat. Cuman elemen masyarakat ini harus kita petakan, masyarakat yang mana dulu. Kemudian dengan dengan kapasitas yang seperti apa. Nah, harus ada pemetaan itu. Yang kedua, ini adalah organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat. Bagaimana kemudian pemahaman dan pengejawatan mengenai proses pemilu, penyadaran mengenai pemilu seperti apa, mengenai demokrasi itu seperti apa, ini lewat dengan organisasi-organisasi masyarakat. Yang rata-rata organisasi masyarakat ini didominasi oleh pemuda. Nah, tadi kalau mungkin tadi disampaikan ini dikasihlah saja sama pemuda, ini urusan-urusan seperti ini. Sepakat ini saya. Ya. Itu mengenai, jadi yang pertama ini adalah bagaimana memaksimalkan daripada perguruan tinggi yang kemudian ini menjadi bagaimana kemudian mendidik politik, kemudian berdemokrasi yang ideal itu seperti apa. Nah, ini lewat salah satunya adalah bagaimana peran mahasiswa itu sendiri sebetulnya. Yang kedua adalah organisasi yang ini basisnya sifatnya kemasyarakatan, Mas ya. Yang masyarakat. Seperti ini. Dengan menggunakan metode dan jangka pendek dan jangka panjang tentunya. Jadi yang sering terjadi seperti ini, ketika kemudian misalkan ada satu lembaga ataupun 2 instansi lah yang kemudian ini melaksanakan pelatihan penyadaran pada masyarakat mengenai demokrasi, mengenai pemilu. Nah, ini yang sering saya temukan ini sifatnya hanya eventual, ya. Artinya tidak ada kemudian di situ jangka pendek, kemudian jangka panjang. Nah, ini biasanya
Jarang sekali saya temukan itu. Ya cuman eventual melaksanakan pelatihan ABC dan sebagainya. Pasca itu tidak ada rencana tindak lanjut sampai kemudian ada indikator keberhasilan lah, misalkan 2019 contoh misal kita melaksanakan yang namanya pemilu, ya kan? Maka kemudian ketika pasca itu kemudian ada pelatihan, kemudian ada serangkaian penyandaran dan sebagainya, maka ini ada indikator keberhasilan. Ketika pemilu di tahun depan, nah, ini ada kalkulasi yang jelas juga, harus secara konkret juga harus ada sebetulnya. Nah ini yang lemah di negara kita, ini yang lemah di Ponorogo lah. Ini juga menjadi evaluasi juga. Mungkin sementara itulah Mas, sementara itu mungkin nanti ada tambahan juga. Karena mohon maaf juga ini di samping saya ini juga ada teman-teman rekan-rekan yang saya rasa juga betul-betul memahami hal-hal seperti ini. Mungkin itu, terima kasih Mas. Bentar ini. Oke, terima kasih Mas Rivaldi. Salam kenal Mas. Jadi sependek pemahaman saya Mas tentang TNI Polri itu, TNI dan Polri itu punya tugas terkait keamanan dan ketertiban negara. Gitu. Nah tentu ini compatible sih, artinya bisa sepakat bisa tidak. Gitu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, memang ketika TNI Polri mengisi kekosongan kekuasaan, tentu dia akan memiliki kontribusi untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Sisi positifnya mungkin itu boleh. Terus dari sisi negatif, begini Mas, saya khawatir nanti dari TNI Polri ini justru mendominasi politik-politik di Indonesia begitu. Nah ketika politik-politik di Indonesia didominasi oleh TNI Polri, maka bagaimana politik-politik dari masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi politiknya, begitu. Nah, saya belajar saja dari pengalaman sejarah begitu ketika sebelum reformasi, ketika dulu fungsi itu diaktifkan, maka TNI Polri ini cenderung mendominasi, begitu. Di mana jajaran-jajaran di DPR atau MPR itu menjadi alat politik praktis untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Nah, begitu. Tentu ini bertentangan dengan amanat reformasi, saya kira begitu. Mungkin itu jawaban singkat yang bisa saya berikan dan mudah-mudahan bisa menjawab dan menjadi session diskusi kita berikutnya. Begitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Rivaldi. Pertanyaannya cukup menarik dan jawabannya cukup paradoks, karena kalau kita bicara tentang sistem distrust antara publik dengan pemerintah atau penyelenggara atau apapun itu, kemudian entitas melek politik daripada publik, kalau kita tarik ke tahun 99 itu sebetulnya keran demokrasi kita sudah cukup terbuka gitu. Artinya masyarakat di situ sudah punya peluang, sudah punya rule way-nya itu sudah jelas, jalannya sudah jelas. Bagaimana masyarakat itu juga bisa terjun lebih aktif gitu daripada kepemimpinan di era Orde Lama maupun Orde Baru. Gitu. Nah, antara dua pertanyaan yang Mas Rivaldi tadi, apakah sistem yang begitu buruk ini tidak percaya ataukah daya melek politik dari masyarakat? Saya kira kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi yang menyebabkan minimnya ataupun semakin meluruhnya melek politik masyarakat itu bisa jadi pemahaman saya memang sistem ataupun kondisi iklim wajah demokrasi kita ini sedang mendung gitu. Kalau saya bicara secara matahari itu sudah senjakala demokrasi. Kira-kira seperti itu, Mas Rivaldi. Mungkin barangkali teman-teman di sini juga jadi bagian dari diskusi ini, bisa menyampaikan panel gitu, ya kan? Tidak hanya yang di depan. Kira-kira itu seperti itu, Mas Sulung. Oke, itu jawaban dari para narasumber. Atau mungkin ada yang mau menanggapi dari teman-teman yang berada di forum ini? Cukup? Atau ada pertanyaan lagi?
yang dari melalui Zoom. Saya boleh tanya ke forum nggak? Boleh, monggo. Mungkin nyambung ya, mohon izin Mas Ketum sama Mas Agus. Kemarin ketika banyak ada game bilang gini, orang yang kritik atau kritikus itu dimintai solusi ataupun kontribusinya gitu. Kira-kira kalau teman-teman di sini punya pemahaman, apa kontribusi terbaik daripada kritikus selain kritik itu sendiri? Karena tidak ada hal selain itu. Sekarang kalau kritik itu jalan satu-satunya untuk memberikan sebuah pencerahan kepada sebuah ruangan yang gelap, ternyata ada potensi cahaya, sumber-sumber cahaya itu memang tidak ditutup gitu. Artinya kita mau untuk kontribusi apalagi yang kita ingin sampaikan selain kritik itu sendiri. Terlepas dari sistem pemilu memang betul sarana untuk mewujudkan pemimpin harapan rakyat, tapi terlepas dari itu faktor-faktor X ataupun entitas-entitas yang mendukung pemilu itu menjadi baik, itu kira-kira yang perlu kita rundingkan bareng. Kemudian akhirnya kita punya terobosan yang konkret pasca ini. Oke, ada yang mau jawab atau menanggapi? Atau diskusinya nanti disambung di warung kopi? Kira-kira segitu. Oke, gitu ya. Sudah ada yang WA saya ngantuk. Oke, mungkin kita cukupkan dulu acara diskusi pada kesempatan kali ini. Intinya adalah bagaimana kita nanti bersama-sama mewujudkan pemilu itu menjadi harapan masyarakat, terutama untuk pemilu 2024. Apapun yang terjadi selama ini, demokrasi kita yang sudah berjalan pada kali ini, government yang dihasilkan dari demokrasi pada saat ini, dari pemilu yang telah berjalan, semoga ke depan ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama untuk menyongsong 2024 untuk memilih pemimpin yang lebih baik, begitu ya. Baik pemimpin di skala nasional, di regional maupun skala lokal. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya ada plakat ya. Ini cindera mata dari Bawaslu karena kalau duit itu kan pasti nanti dibelikan kopi kan habis. Kalau plakat ini kan nggak bisa dimakan, jadi cukup dipasang, bisa jadi kenang-kenangan sepanjang masa. Oke, monggo pada Pak Aang untuk pesertanya, narasumber mohon ke depan. Oh ya. Sini Mas. Geser. Karena dari provinsi itu tidak boleh kita kasih amplop, maka kita kasih. Kirim Andreas. Masih putar-putar.
Sertifikatnya Mas ada Merdeka. Fitmat. Mungkin itu ya diskusi kita kali ini. Bila ada kurang dan lebih yang mau kami mohon maaf dan terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada partisipan peserta dari Zoom maupun yang hadir di dalam ruangan ini. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila itu walidaya waridwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ya akeh. Dua ini gak serius.